Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fauza. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana kelompok rentan pada anak. Definisi bencana sendiri merupakan setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan atau gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena bencana tersebut. Permasalahan yang terjadi pada bencana sangat kompleks. Salah satunya adalah muskuloskeletal. Banyak kasus yang menyangkut gerak dan fungsi korban seperti adanya fraktur vertebra, spinal, dan rasa nyeri akibat trauma bencana di beberapa orang yang tertimpa. Kondisi ini tentu menimbulkan keterbatasan gerak sehingga fisioterapi dapat masuk untuk memberikan intervensi sesuai dengan kompetensinya. Tindakan yang dilakukan fisioterapi pada kasus-kasus muskuloskeletal ini adalah pertolongan pertama BHD dari mulai primary, surgery, dan triage sampai ke transportasi. Jika terjadi fraktur, maka dapat segera dilakukan pembidaian. Selanjutnya, penanganan nyeri dan keterbatasan gerak dapat dimulai dari asesmen atau asesmen diagnosa seperti manual terapi, exercise repetition, strapping and tapping sampai rehabilitasi. Maka peran fisioterapi sangat besar. Baik, saya di sini akan menjelaskan lebih detail bagaimana penanganan fisioterapi pada kelompok rentan pada anak untuk pasca bencana, pre-bencana, dan saat bencana. Untuk pre-bencana sendiri itu ketika tidak ada potensi bencana, di mana fisioterapi harus membangun hubungan dengan instansi internasional, lalu mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang berisiko untuk terhadap bencana. Kemudian melakukan analisis risiko bencana dengan tujuan agar dapat mengetahui potensi bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang sehingga kita bisa untuk mewaspadainya. Kemudian kita masuk saat bencana, melakukan kegiatan kegawat daruratan, kemudian melakukan mitigasi serta peringatan dini, di mana kegiatan kegawat daruratan ini yaitu dengan stimulasi pada kelompok anak bisa di sekolah, desa, atau tentunya didampingi oleh orang tua atau wali. Kemudian melakukan evakuasi, lalu cara perlindungan diri dan cara mengatasi apabila terjadi bencana. Kemudian untuk pasca bencana sendiri, di mana fisioterapi memberikan rehabilitasi berupa intervensi dengan modalitas fisioterapi atau terapi latihan pada pasca trauma fraktur, injuri terbuka ataupun tertutup. Lalu pada kelompok anak sendiri disarankan untuk tes tumbuh kembang dan apakah ada keterlambatan atau tidak dan apakah ada fase yang terlewat atau tidak. Sehingga kita bisa mengetahui hubungan ketika kita melakukan rehabilitasi pada kelompok anak pasca bencana, di mana tetap untuk memperhatikan mental anak karena anak-anak mudah mengalami depresi. Nah, ketika anak mengalami depresi, maka bisa terbawa sampai remaja hingga dewasa. Kemudian melakukan pemenuhan gizi pada anak, di mana pemenuhan gizi ini sangat perlu untuk dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.